Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan." Dan Rabbmu telah menetapkan atau mewasiatkan atau memerintahkan, kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Surat Al-Isra ayat ke-23. Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdillahi Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dalam kitab beliau Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, menyebutkan ada 5 pelajaran. Pertama, anna tauhida huwa awwalu ma amarallahu bihi minal wajibat. Bahwasanya tauhid adalah kewajiban yang Allah perintahkan pertama sekali. Wa huwa awwalul huquqi alwajibah 'alal 'abdi. Dan tauhid juga hak yang wajib pertama sekali atas hamba untuk ditunaikan. Karena dalam ayat ini Allah sebutkan terlebih dahulu hak Allah sebelum hak orang tua. Menunjukkan kepada kita hak Allah lebih tinggi daripada hak orang tua kita. Hak Allah yang nomor 1. Sebesar apapun hak orang tua, hak Allah lebih agung. Mengapa Allah sebutkan bersamaan? Hak Allah kemudian hak orang tua, untuk menunjukkan kepada kita hak Allah lebih diutamakan. Sehingga walaupun orang tua sangat kita hormati, sangat kita muliakan, seandainya menyuruh kita untuk berbuat maksiat kepada Allah, nggak boleh kita turuti. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Jangankan menyuruh, memaksa sekalipun. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu agar kamu mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati keduanya. Jemaah sekalian, perhatikan apa kata Syekh, hak yang wajib untuk ditunaikan, yaitu mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Maka di sini terkandung pelajaran bagi kita, manusia tidak punya hak untuk memilih siapa yang mau dia sembah kecuali Allah. Jadi di sini manusia hanya punya kewajiban. Yang punya hak adalah Allah. Maka dari itu kalau ada yang mengatakan milih agama itu bebas, milih Tuhan siapa yang mau dia sembah itu bebas, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Karena kalau begitu dia mengingkari tauhid. Tauhid itu adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itulah hak Allah. Jemaah sekalian, di sini ada satu faedah penting. Allah mengatakan wa qada rabbuk, dan Rabbmu telah menetapkan. Sebuah isyarat yang tegas bahwasanya ini adalah ketetapan yang harus diterima, tidak boleh ditolak. Kenapa demikian? Karena yang menetapkan adalah Rabb. Rabb itu adalah yang terkumpul padanya 3 sifat: al-khalqu wal mulku wat tadbir. Sifat yang maha menciptakan, sifat yang maha menguasai, dan sifat yang maha mengatur. Itu arti Rabb. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai. Allah menciptakan rezeki dan kenikmatan, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai. Allah yang menciptakan kemanfaatan dan kemudaratan, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai. Demikian seterusnya. Dialah Rabb yang menciptakan seluruh makhluk, yang menguasai seluruh makhluk, dan mengatur seluruh makhluk. Tidak ada satupun makhluk kecuali Dia yang menciptakan. Tidak ada satupun makhluk yang bisa keluar dari bawah kekuasaannya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menentang pengaturannya. Kalau begitu, nggak ada pilihan bagi makhluk kecuali tunduk dan patuh. Maka dari itu jemaah sekalian,
Orang yang tidak mau tunduk dan patuh disebut orang sombong, nggak tahu diri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesombongan? Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Nomor satu kesombongan adalah menolak kebenaran. Apa itu kebenaran? Semua yang datang dari Allah Azza wa Jalla, itulah kebenaran. Maka siapa yang menolak ketetapan Allah, dia adalah orang yang sombong, tidak tahu diri. Jadi, wa qada rabbuk, Rabbmu telah menetapkan, memberi sebuah isyarat yang tegas. Kamu tidak ada pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Kamu tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada pilihan lain. Pelajaran yang kedua, ma fi kalimati la ilaha illallah minan nafyi wal itsbat. Di dalam ayat ini sama seperti yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu an-nafyu dan al-itsbat, penafikan dan penetapan. Jemaah sekalian, perhatikan ayat ini. Persis susunannya seperti la ilaha illallah. Kata Allah, alla ta'budu, janganlah kamu beribadah. Maksudnya kepada siapapun. Ini namanya an-nafyu, penafikan. Semua sesembahan selain Allah. Kemudian illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Maka ini adalah al-itsbat, penetapan. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Maka selamanya tauhid itu harus dibangun di atas dua rukun ini. Sebagaimana kata Syekh, fa fiha dalilun. Maka dalam ayat ini terdapat dalil ala anna tauhida, bahwasanya tauhid itu la yakumu illa ala nafyi wal itsbat, tidak akan tegak kecuali di atas dua rukun, penafikan dan penetapan, yaitu nafyil ibadati amma siwallah, menafikan ibadah dari selain Allah. Maksudnya kita meyakini semua selain Allah tidak pantas disembah, semuanya salah, semuanya tidak benar. Itulah arti la ilaha. Oleh karena itu jemaah sekalian, barang siapa yang tidak menganggap kafir orang yang menyembah kepada selain Allah, berarti dia tidak lagi beriman dengan syahadat. Bagian pertama dari syahadat, yaitu la ilaha. Wa itsbatiha lillah. Yang kedua, penetapan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan illallah, kecuali Allah. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Jadi inilah dua rukun tauhid. Penafikan ibadah dari selain Allah dan penetapan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Kama sabak, sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Telah lalu kita juga telah jelaskan bentuk penafikan itu mengandung dua makna. Yang pertama, penafikan dari dalam hati. Yang kedua, penafikan dari perbuatan kita, dari amalan kita. Apa maknanya penafikan dari dalam hati? Maksudnya kita meyakini semua yang disembah selain Allah adalah salah, tidak benar, batil, kufur, syirik. Kemudian menafikan dari perbuatan kita, yaitu tidak boleh satupun ibadah kita berikan kepada selain Allah. Karena ada orang yang terjerumus pada salah satu dari dua hal ini, atau bahkan dua-duanya. Ada orang setiap hari rajin sholat, puasa, zakat, haji. Masya Allah, semua ibadah dia lakukan. Tapi dalam hatinya, dia tidak menyalahkan orang Nasrani yang menyembah Yesus. Dia tidak menyalahkan orang Hindu Buddha yang menyembah dewa-dewi. Dia tidak menyalahkan agama-agama yang menyembah kepada selain Allah. Maka jemaah sekalian, syahadatnya telah batal. Karena dia tidak lagi beriman dengan la ilaha illallah. Kalau dia beriman dengan la ilaha illallah, dia harus menyalahkan mereka. Kalau dia tidak menganggap mereka kafir, maka dia pun menjadi kafir. Kenapa dia menjadi kafir?
karena dia tidak lagi beriman dengan la ilaha illallah. Gak ada gunanya dia sholat, gak ada gunanya dia puasa. Membenarkan agama selain Islam itu bukan toleransi, namanya itu kekafiran. Bersikap loyal kepada orang kafir itu bukan toleransi, itu namanya kemunafikan. Apa batasan toleransi? Batasannya dua. Yang pertama, ayat ke-8 surat Al-Mumtahanah. Batasan toleransi dalam ayat ini adalah dibolehkan berbuat baik kepada orang kafir dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dalam perkara duniawi, bukan membantu agama mereka, bukan mengucapkan selamat terhadap perayaan agama mereka, bukan, itu bukan toleransi, itu kemunafikan namanya. Tapi dalam perkara duniawi, dia lapar kita kasih makan, dia sakit kita kasih obat, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam atau kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Itu namanya toleransi. Bukan membenarkan agama mereka, bukan mencintai, bersikap loyal dan mengangkat mereka menjadi pejabat. Bukan itu. Itu namanya kemunafikan. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 138 139. Allah mengatakan, "Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin." Berikan berita kepada orang-orang munafik itu bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai wali-wali mereka selain dari orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Ini batasan yang kedua. Haram hukumnya seorang muslim berbuat zalim kepada orang kafir sekalipun, apalagi kepada sesama muslim. Ini pelajaran bagi kita. Kepada orang kafir saja nggak boleh kita berbuat zalim, terlebih lagi kepada sesama muslim. Surat Al-Maidah ayat ke-8, Allah menegaskan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Iya. Jadi ini yang pertama jemaah sekalian. Ada orang, dia rajin ibadah, tapi dalam hatinya dia tidak menyalahkan orang yang menyembah selain Allah, maka dia bukan lagi muslim. Dan itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Man lam yukaffirul musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu dengan kekafiran mereka atau membenarkan kekafiran mereka, maka dia telah kafir menurut kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Yang kedua sebaliknya, ada orang yang dia yakin Allah yang berhak disembah, bukan Yesus, bukan Dewa Dewi, bukan patung-patung. Tapi faktanya dia sendiri menyembah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada para wali yang sudah wafat, atau menyembelih untuk para wali tersebut, bahkan menyembelih untuk setan. Dan lebih parah lagi, setan diyakini sebagai penguasa, ratu di pantai selatan misalkan. Itu setan. Mereka anggap sebagai penguasa di situ. Lalu mereka menyembah kepadanya dengan cara menyembelih sebagai sesajen, pengorbanan kepadanya. Iya. Padahal dia yakin Allah yang berhak disembah. Jadi bisa saja hal itu terjadi. Maka penafikan itu dua sisi. Penafikan dari dalam hati dan penafikan dari perbuatan kita. Baik. Pelajaran yang ketiga, azamatu haqqil walidain. Agungnya hak kedua orang tua. Haitsu atafa haqqahuma ala haqqihi. Karena Allah menggandengkan hak orang tua dengan hak Allah. Wa jaa fil martabati tsaniyah. Dalam ayat ini hak orang tua disebutkan di tingkatan yang kedua.
Berarti betul-betul tinggi hak orang tua. Karena disebutkan setelah hak Allah. Tadi sudah kita petik pelajaran bahwa itu menunjukkan tetap saja hak Allah lebih tinggi. Sehingga orang tua tidak punya hak memaksa si anak untuk melakukan pelanggaran terhadap hak Allah. Tetapi ayat ini juga menunjukkan tingginya hak orang tua. Karena disebutkan setelah hak Allah. Maka memuliakan orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada mereka, kalau begitu merupakan kewajiban yang sangat besar bagi setiap anak. Kemudian pelajaran yang keempat, wujubul ihsan ilal walidain bijami'i anwa'il ihsan. Kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua dengan semua bentuk perbuatan baik. Dari mana beliau memetik pelajaran ini? Kata beliau, li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw'. Sebab Allah tidak memberikan pengkhususan satu bentuk perbuatan baik tanpa yang lainnya. Artinya apa? Perintah Allah dalam ayat ini bersifat umum. Lakukan semua yang bisa menyenangkan orang tua kita. Lakukan semua yang bisa membuat mereka tersenyum. Mereka ridho kepada kita, mereka enggak marah kepada kita, mereka senang kepada kita. Lakukan semuanya dengan dua syarat. Syarat yang pertama, kita mampu. Kalau kita enggak mampu, enggak dipaksa. Kalau orang tua kita butuh mobil, kita mampunya beli Avanza saja misalkan. Kalau orang tua mintanya Alphard, ya mohon maaf saya enggak mampu. Kalau mampu, wajib. Dan itulah kunci kesuksesan kita sebagai anak. Syarat yang kedua adalah tidak melanggar syariat. Jadi ini dua syarat. Selama kita mampu dan tidak melanggar syariat, maka wajib untuk dilakukan, ditaati, disenangkan orang tua kita. Iya. Bahkan Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah pada murka kedua orang tua. Tapi maknanya, selama kita mampu dan tidak mengandung maksiat. Walaupun orang tua marah kepada kita, ketika dia menyuruh untuk melakukan maksiat, nggak boleh kita taati. Kemudian yang kelima, tahrimu uquqil walidain. Haramnya durhaka pada kedua orang tua. Karena ini kebalikannya. Apabila berbakti kepada kedua orang tuanya wajib, kalau begitu, durhaka pada kedua orang tua adalah dosa, adalah haram. Dan apabila berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban yang besar, begitu pula sebaliknya, durhaka pada kedua orang tua adalah dosa besar. Dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, antum bisa lihat di catatan kaki, Syekh menyebutkan hadis ini. Nabi SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ketahuilah, aku akan mengabarkan kepada kalian dosa terbesar. 3 kali beliau katakan. Qalu, maka sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin mendengarkan. Maka Nabi SAW bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa terbesar adalah mempersekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an. Beliau duduk yang tadinya beliau bersandar, kemudian beliau bersabda, ala wa qauluz zur. Ketahuilah, juga termasuk dosa besar adalah ucapan palsu. Dalam riwayat yang lain, bersaksi palsu. Kata Abu Bakrah, famazala yukarriruha hatta kulna laitahu sakat. Nabi SAW terus-menerus mengatakan seperti itu sampai kami berkata semoga beliau diam. Maksudnya apa? Mereka kasihan melihat Nabi SAW. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim.